kalau sampai Arsenal juara ya ini diikutin juga sama PSM yang puasa. Logonya juga sama kan, Arsenal sama PSM. Selamat menjalankan ibadah puasa, tapi kayaknya ada yang bakal buka puasa juara Liga Inggris, Arsenal. Ya, as a journalist tapi sekaligus juga as a fans of Arsenal, pasti dong nggak yakin juga kan? Atau gimana? Heeh. Jadi gini, gua sih ngelihatnya Arsenal di musim ini ya, itu mereka memiliki segala syarat gitu buat menjadi juara gitu. Seenggaknya gua ngelihat dari tiga sisi sih. Pertama, konsistensi. Kedua, mentalitas. Ketiga, kematangan gitu. Sejak awal musim yang tadinya orang-orang banyak meragukan gitu, tapi Arsenal benar-benar membuktikan di atas lapangan gitu. Kalau di periode-periode sebelumnya kita ngelihat Arsenal ini tampil angin-anginan, kali ini mereka benar-benar menunjukkan performa yang mapan gitu. Melawan Big Six, mereka juga nggak kerepotan. Yang biasanya kita juga kena badai cedera gitu, pemain-pemain Arsenal ini kali ini mereka jauh lebih fit gitu. Ya ini sih udah ketika ngelihat konsistensi itu sih. Karena ini kan dari musim-musim sebelumnya ya, apalagi sejak peralihan dari rezim Wenger ke Unai Emery ke Arteta gitu. Kita tuh jarang banget ngelihat Arsenal tuh bisa tampil sekonsisten ini gitu. Terus dari kematangan mereka juga gitu. Jarang gitu ya ngelihat Arsenal bisa bermain nyampe di satu pertandingan itu melakukan operan bola nyampe 600-700 gitu. Terus penguasaan bola mereka juga bisa sampai 60-70%. Gue bilang sih terlalu terlalu naif kali ya kalau kita tutup mata sama peluang juara Arsenal musim ini ya. Dan gue juga bakal bilang ini bakal jadi kejutan besar ya di Premier League kalau sampai Arsenal benar-benar terpeleset gitu dengan momentum yang sedemikian bagusnya gitu. Beberapa tahun terakhir nih jarang banget ngelihat Arsenal itu bisa comeback secara sensasional gitu. Bukan satu dua laga Arsenal bisa comeback no. Mereka udah beberapa kali ngelewatin periode sulit dari tertinggal 1-0, 2-0 mereka bahkan bisa membalikkan keadaan di menit-menit terakhir. Tim mentalitas dengan mentalitas juara mana gitu yang bisa ngelakuin hal seperti itu gitu. Dan ini satu pemandangan yang menurut gua dimiliki oleh tim yang bermentalitas juara. Iya, dan menurut gua sih faktor kuncinya itu ya dari pemain tengah sendiri. Ada siapa tuh, Granit Xhaka ya. Si Xhaka itu kan ya sebelumnya kan udah punya masalah gitu sama fan Arsenal gitu kan. Dan bersyukurnya sih menurut gua dia bertahan, nggak hengkang dari Arsenal, dan dia bisa membuktikan bahwa ya dia benar-benar bisa jadi jenderal gitu di lapangan tengah. Kelihatan lah dari setiap selebrasi gol Arsenal, dia pasti selalu masih masih motivasi terus-terusan. Dia benar-benar jadi pemain yang tidak tergantikan gitu loh. Kenapa gitu perlu waktu yang begitu lama buat Arteta sampai dia bisa bikin ya Arsenal versinya Arteta gitu? Nggak secepat Ten Hag Ya, ataupun Klopp. emang kalau di musim-musim sebelumnya ya, terutama pas di awal-awal Arteta mengambil job Arsenal ini, itu tuh jadi periode istilahnya bersih-bersihnya Arteta gitu dari orang-orangnya Wenger, orang-orangnya Tuh, Emery gitu. Ada beberapa pemain toksik gitu. Sebut nama boleh? Boleh. Iya, sebut aja inisial orangnya aja, nggak di sini inisial. kan. Iyalah. Salah satunya kan tuh yang mantan kapten tuh yang udah pergi ya kan. Iya Tuh. siapa ya? Itu kita seenggaknya Aubameyang. Auba, Auba. Oh, ya dia juga nggak ngerti kita ngomong apa. Gitu. Terus Arteta juga emang dari awal tuh udah pengen banget ngebangun tim yang rata-rata usianya tuh sekarang kan Arsenal nih di musim ini jadi salah satu tim dengan rata-rata usia pemain tuh 23 tahun. Dan buat gua emang ini Arteta nih sedang meneruskan legasinya Wenger gitu. Kalau dulu Nah, Wenger kan terkenal dengan istilah young guns-nya gitu kan, memanfaatkan pemain-pemain akademi, terus belanja hemat ala Wenger gitu, menyulap pemain murah menjadi bintang gitu. Ya, benar tadi kata Kacang. Yang pertama dia bilang kan bersih-bersih dulu, dan syukurnya ya si Arteta bisa dapetin semua pemain yang dia inginkan gitu. Dari mulai kiper si Ramsdale, Ben White, meskipun mereka banyak dikritik gitu kan, lu ngapain beli back
50 juta dari Brighton gitu loh. Lu ngapain beli Ramsdale Nah, dari klub degradasi gitu loh. ya, Tapi toh seiring berjalannya waktu ya trust the process itu loh yang coba Ya, ya. dibangun sama Arteta gitu loh. Pelan-pelan dia mulai membangun skema apa namanya Arteta Ball gitu kan. Terutama Zinchenko sama Gabjes. Ini Hmm. yang kemarin juara City, yang hilang dari persaingan 11 pertama di City justru malah sekarang ngemantatin City. Nah itu dia bisa berkah juga ini buat Arsenal kan bisa dapetin pemain yang istilahnya ya buangan lah dari City udah gak kepake tapi bisa langsung nyetel banget dari skemanya Arteta dan kita lihat sendiri kontribusinya mereka kayak gimana bisa langsung nyatu Gabjes sama Martinelli sama iya. Saka dan Gabjes pun absen juga karena cedera bukan karena Ya, performanya dia ya, yang ya. jelek. Tapi emang menurut gue emang transfer cerdas sih ini. Ya, ya, ya. Gabdes sama Zinchenko ini menurut gue transfer cerdas gitu. Kita tahu lah Arteta dulu kan asisten Guardiola kan di City. Ya, Arteta tahu betul sebenarnya kualitas dua pemain ini gitu. Walaupun di City kedua pemain ini emang apa bukan pemain inti-inti banget, tapi di sini kejeniusan Arteta gitu. Dia tahu banget potensi yang dimiliki Zinchenko sama Jesus gitu. Bahkan betul. beberapa Yes, yes. pandit pandit Premier League itu apa menyebut Zinchenko ini mungkin satu-satunya back ya dalam sejarah gitu yang diberi peran free roll gitu. Dan kita tahu Nah, peran betul. free roll itu biasanya dikasih untuk playmaker atau second striker gitu. Tapi ini baru pertama kali ini ada nih Ada orang back dikasih peran free roll. Coba aja lihat mainnya Zinchenko Iya, kayak iya, apa. iya. ya. Itu biasa Opta kalau ngerilis peta pergerakan pemain, itu kalau Zinchenko dilihat di peta pergerakan pemain rilisan Opta tuh, dia ada di mana-mana tuh. Tapi asiknya gitu dia, ketika bertahan, udah kembali ke pos dia di back kiri gitu. Sama sih Dulu Jesus juga juga di Arsenal. Jesus ini diperanin nggak sekedar jadi striker gitu. Dia apa? Kadang-kadang di nyampe turun ke kotak penalti timnya sendiri gitu ketika Hmm, bertahan gitu. jemput jemput bola. Jemput jemput bolanya etos kerjanya luar biasa Jesus menurut gua sih. Peran-peran ini nih nggak dilakuin mereka di City gitu. Mereka baru dapat tugas ini nih ketika reuni lagi dengan Arteta gitu. Dan ini buat bener sih gua nginget. dua pemain ini sebenarnya jadi kartu as Arsenal sih buat menuju buka puasa ya. Ini kayak deja vu bener sih ngingetin gue ketika dulu Wenger ngambil Ongri yang udah dibuang Juventus, ngambil Patrick Vieira yang nggak dipakai Milan. Ini kayak copycatnya si Wenger ke Arteta yang sekarang ngambil pemain-pemain yang memang ya lu udah nggak dipakai sama klub lu sebelumnya, tapi sama gue lu bisa nunjukin kemampuan maksimal. Arsenal masih on the track lah buat dapat 99 poin, masih on the track juga buat break the record Invisibles gitu kan. Terlalu muluk-muluk gak sih menurut lu? Udah Kan sih, awalnya malah kan malah udah sejauh ini ya sampai titik ini gitu di 28 pertandingan nih udah mecahin rekor poinnya Invincible gitu. Ngelihat laju kencang Arsenal sekarang gitu kalau mau dibilang kepleset gitu di 10 laga sisa ini sulit ya kayaknya ya. tinggal Apalagi sisa siapa mereka lagi sih sekarang kan lawan tim gede? Ada Liverpool, City City, sama Chelsea. Liverpool. Nah, itu Hmm. tadi kayak City sama Chelsea kan udah fokus juga bercabang. Fokus juga di Piala FA, di Liga Champions gitu. Ya Ya sih. dan gue sih takutnya bukan lawan mereka sih. Gue sih lebih deg-degan kalau Arsenal tuh pas ngelawan tim kayak Brighton, Forest gitu kan. Itu di pekan-pekan terakhir kan mereka masih harus away ke Forest gitu. Away Newcastle juga kan. Nah itu dia takut jadi batu sandungan gitu. Siapa menurut Luka pemain yang sangat underrated? Kalau menurut gue sih Ben White sih. Gak tau Kenapa? gue suka aja gitu ngeliat Ben White kalau main gitu kan. Dia kan posisi aslinya bukan bek kanan murni gitu ya. Hmm. Bukan kayak Joao Cancelo yang saya ke depan crossing gitu. Tapi menurut gue dia etos kerjanya mantep banget. Underrated kayaknya Reiss Nelson kali ya. Oh iya. Hmm. Menurut gua Reiss Nelson gitu. Dia ini apa penentu pertandingan berapa kali gitu di berapa laga Arsenal gitu dia. Nah, itu dengan kontribusi yang cukup masif gitu di laga-laga genting
tapi kurang mendapatkan menit bermain sih. Menurut gua dia harus lebih banyak lagi sih main sebagai starter gitu. Nggak, masalahnya Arteta ini gua ngelihat apa ya, dia seperti nggak mempercayai yang apa pemain-pemain yang di bangku cadangan ya. Jadi kalau gua Hmm. bilang Arteta nih kayak apa, melakukan kerja Rodi gitu dalam Oh tanda iya. kutip ya, melakukan kerja Rodi gitu ke apa starting eleven, dari pekan ke pekan kan starting eleven Arsenal tuh selalu sama. Jadi Ya menurut itu lo buat gua juara nggak juara sih, emang Arteta wajib sih ya memperdalam skuadnya ya. ngomong-ngomong puasa dan bulan puasa buat Arsenal last. Ya Arsenal bakal buka puasa sih Buka tahun ini. puasa sih, itu sih harapan harapan terbesarnya. Harusnya sih bisa ya buka Harus, puasa ya, iya harusnya gitu. betul.